I recover it all. Dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema pemulihan segalanya, berbuah dan multiply yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Wilson pribadi. Kami persilakan Pak Wilson. Shalom teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Puji Tuhan. Minggu pertama tahun baru, biarlah kita di-refresh dengan how great thou art, betapa dahsyatnya Tuhan yang kita kagumin, Tuhan yang sungguh kita sembah di dalam semua kemuliaannya Dia. Nah, untuk itu teman-teman, biarlah kita semua renungkan baik-baik, biarlah ini menjadi satu kebersamaan, pertumbuhan bersama, bagaimana kita hold fast di dalam Tuhan ini untuk benar-benar kita berjalan untuk menapak ke depan dan selanjutnya. Baiklah teman-teman semua, kita mengalir bersama dengan Tuhan dan tentunya kita ini semua bersyukur oleh karena anugerahnya di dalam segala pimpinan, di dalam perjalanan kita semua. Dan jangan lupa kita pun senantiasa ingin supaya kita ini selaras dengan apa yang di dalam pikiran Tuhan itu menjadi fondasi di dalam hidup kita ini bersama. Dan percayalah, seperti tadi pujian yang dikatakan, I will recover it all. Kita semua akan melewati ini semua dengan baik. Nah, tentunya inilah ranah-ranah di mana kita perlu diperbarui dengan semua kebaikannya, dengan semua kehendaknya ini. Izinkan saya untuk sharing dengan screen sudah kelihatan ya. Sudah menyambung, Pak. Baik, ya. Nah, untuk itu saya berpikir banyak sekali pemahaman-pemahaman yang perlu kita fine tuning. Banyak sekali kita perlu selaraskan semua ini di dalam pemikiran-pemikiran yang Tuhan tuangkan ke dalam firman-Nya. Mengambil tema dengan pemulihan segalanya, berbuah dan multiply. Multiply ini sedikit English karena memang inilah ayat yang saya ambil nanti mungkin bisa diceritakan. Nah, melandasi semuanya itu tidak lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman semua, berusi semuanya, kita perlu beriman dalam perspektif Alkitabiah. Suka memang di dalam kita sehari-hari, kita semuanya berkecimpung di dalam kesibukan kita, tidak lain yaitu ranah-ranah dari duniawi ini sungguh menggandrungin kita, tetapi biarlah kita stay tune di dalam firman Tuhan, iman dalam perspektif Alkitab, artinya apa? Kita menapak realita kebenaran ini berpusat pada Kristus. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang kita hidupi tiap hari di dalam segala aktivitas. Namun, itulah justru iman yang kita pertaruhkan. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, dan kita diteguhkan dengan firman yang mengatakan, but the scriptures point to me. Alkitab, semua ayat-ayat firman Tuhan, itu tertuju kepadaku. Itulah Yohanes 5 ayat 39 dan bahkan lebih lanjut di lainnya dikatakan kita harus menyembahnya, Allah itu roh, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Ayat demi ayat biarlah ini menjadi satu rangkuman yang perlu kita melandasi dalam pemikiran kita ke depan sebagai semua peneguhan-peneguhan yang perlu kita alami semua. Setelah itu, nah, inilah keyakinan kita semua bersama, kita betul-betul masuk ke dalam ranahnya yang Tuhan sudah siapkan kita untuk berbuah, untuk multiply, dan semuanya. Nah, awali dari segalanya itu, biarlah kita melihat sebuah ayat yang sering kita dengar menyangkut dengan segala yang dipulihkannya itu. Terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, inilah yang terkutip dan banyak kita dengar, apa sih sesungguhnya yang diartikan tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan seperti yang difirmankan oleh Allah perantara nabi-nabi yang kudus
di zaman dahulu. Nah, inilah perlu terkonek di dalam ayat ini yang dimaksud dengan tinggal di surga sampai detik-detik saat apa? Itulah yang betul-betul kita perlu cermatin, yang tidak lain ini menandakan yaitu keterangan yang seperti firman Tuhan dari zaman dahulu, yaitu para nabi itu yang mengutarakan mengenai apa? Coba kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya yang tersangkut dengan ini. Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya. Sekali lagi, ini dalam penggenapan demi penggenapan, yaitu telah menggenapi dari zaman dulu yang difirmankan itu, perantaranya nabi-nabi, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Mesias yang diutusnya inilah menjadi fokus, yaitu dikatakan tadi itu menunggu di surga sampai apa? Mesiasnya itu diutus dan menderita, dan kita tahu semua mati dan akhirnya dibangkitkan. Bahkan ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan untuk mengutus Yesus. Nah, ini sekali lagi kontekstualnya, yaitu waktu sampai mengutus Yesus inilah yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah, ayat selanjutnya setelah kita tahu bahwa menantikan itu tinggal di surga, pemulihan segala sesuatunya itu, ayat selanjutnya dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa? Nah, sekali lagi ini adalah mengenai kontekstualnya profesi-profesi yang sudah disampaikan oleh para nabi, khususnya dengan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Nah, inilah saatnya yang perlu kita betul-betul pegang dengan baik, sewaktu Tuhan Yesus diutus untuk menjadi Kristus bagi kita semua yang telah mati dan bangkit itu, segalanya itu menjadi apa yang dipulihkan oleh Tuhan. Nah, inilah konteks yang sesungguhnya, bukan dan jangan kita artikan bahwa ini adalah sampai nanti yang masih menunggu untuk nanti pemulihan itu terjadi. Sesungguhnya yang dikatakan pemulihan itu kontekstualnya adalah Mesias yang diutus, Yesus yang datang sebagai Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya itu. Nah, apa sih sebetulnya yang dikatakan dengan pemulihan? Berdasarkan dengan tadi yang kita dari awal sudah menekunin untuk menapak di dalam kebenaran firman Tuhan, berpusat kepada Kristus. Bukan lagi apa yang kita yang kita lihat, tetapi biarlah kita masuk sesungguhnya di dalam Kristus ini yang berpusat kepada Dia, karena semuanya memang cerita soal Dia, dan memang kita perlu mengetahuinya, memahaminya di dalam roh dan kebenaran itu. Beranjak dari situ, maka itu seperti selaras dengan apa yang dikatakan tadi itu, seperti 1 Petrus pun mengatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu. Nah, kamunya di sini ini, kita harus garis bawahi, kita harus membawa satu pemahaman, yaitu apa? Generasi-generasi pada saat Yesus yang dilahirkan di bumi di dalam pelayanan ini. Nah, itulah orang-orang para rasul, para murid-murid yang ditujukan, karena kamu itu barulah menyatakan diri yang disebut zaman akhir. Nah, inilah konteks yang jelas sekali supaya kita tahu bahwa zaman akhir tidak lain yaitu sewaktu Tuhan Yesus seperti tadi yang dikatakan diutus menjadi Mesias dan yang menjadi Kristus, ini semuanya inilah menyatakan dirinya ini untuk kita semua yang merubah seantero bumi ini di dalam kebesarannya Dia itu. Nah, untuk itu makanya kita sekarang mulai menelaah apa sih yang dimaksud dipulihkannya itu. Yang terutama mungkin yang secara kontekstual yang kita bisa lihat adalah Pondok Daud. Pondok Daud di sini tertera dalam Kisah Rasul 15 ayat 16, kemudian aku akan kembali, yaitu bangkit setelah dia bangkitnya ini, membangun kembali Pondok Daud. Pondok Daud ini tidak lain kalau kita melihat, merenungkan dengan apa yang dikatakan Amos segalanya, ini adalah garis keturunan yang bangsa Israel tahu bahwa dari keturunan Daud inilah Mesias akan ada. Nah, mereka menanti-nantikannya sampai Mazmur 110 ayat 1 mengatakan, ya Tuanku inilah yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa
dan semuanya akan dijadikan ditumpuan di bawah kakinya. Inilah bangsa Israel yang merindukan, yang menunggu-nunggu itu. Maka di sini yang dikatakan pondok Daud yang telah roboh, karena memang Daud sudah mati sekian lama, hanya tinggal puing-puingnya, hanya tinggal kuburannya ini, dan yang menantikan Mesias inilah yang menjadi tumpuan harapan setiap dari bangsa Israel ini, yang telah roboh ini, reruntuhan yang menjadi reruntuhan, akan kubangun kembali. Dan bahkan di sini dikatakan, akan kuteguhkan. Bukan hanya sekedar dibangunkan, tapi diteguhkan lagi, yaitu tentang pemulihan dari pondok Daudnya itu. Bukan lagi pemahaman yang sering kita mungkin artikan pondok Daud itu ya sekedar pondok yang kemudian terus dibangun menjadi satu bangunan yang megah, yaitu Bait Allah yang pertama, yang kedua, dan mungkin nanti ada yang ketiga. Bukan begitu pemahamannya. Mari kita tahu bahwa pondok Daud ini adalah garis keturunan yang mereka harapkan Mesias, yang sudah menjadi reruntuhan, yang telah sekian lama dinanti-nantikan. Inilah saatnya, karena inilah saatnya yang betul-betul Mesias telah bangkit, yang dibangun kembali, yang bahkan diteguhkan. Bahkan lebih daripada itu, kita tahu di dalam Yohanes 2 yang sejalan dengan ini mengatakan Yesus, rombaklah bait Allah ini. Nah, inilah yang tadi disinggung soal rombak bait Allah itu. Ternyata tujuan Tuhan tidak lain merombak bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Wow, ini adalah satu indikasi yang jelas sekali kebangkitan Kristus dalam 3 hari. Itulah yang dia membangun kembali bait Allah yang secara fisik sekarang dibangun kembali atas kebangkitannya, menjadikan apa yang dimaksud itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi bukan lagi tujuan Tuhan itu untuk menuju kepada bait bangunan secara fisik, tetapi itulah tujuannya. Dari awal Yohanes 2, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa 3 hari dia akan membangkit, merombak bait Allah itu menjadi tubuhnya sendiri. Tentunya sekali lagi, inilah dalam ranah rohani yang perlu kita camkan baik-baik untuk memahami semuanya. Nah, tujuannya apa semuanya ini? Yaitu seperti Efesus 1 yang mengatakan, kalau 3 hari sudah dibangun kembali dengan tubuhnya, Efesus menekankan lagi, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Seperti tadi nubuatan Daud di dalam Mazmur 110-nya itu. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala. Dia ini sudah menjadi kepala. Sejak dirombaknya bait Allah itu, dialah sebagai tubuhnya itu, dia menjadi kepalanya, dan jemaatnya itu menjadi tubuhnya sendiri. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Ini semua adalah restorasi, pemulihan yang sudah Tuhan lakukan. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita benar-benar mencamkannya dengan baik semuanya ini, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Kita kalau di dalam tubuhnya Dia menjadi anggotanya, kita ini sudah di dalam kepenuhannya Dia. Tidak ada hal-hal lain lagi yang masih kurang, yang masih menantikan, yang masih perlu kita perlukan hanya. Sudah ada di dalam kepenuhannya Dia semuanya ini, yaitu yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Nah, menyambung dengan ini, Bapak Ibu sekalian, Efesus 5 ayat 30 dan 32 ini sangat penting sekali. Karena itu, kita ini adalah tubuhnya, anggotanya. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Ini bicara soal laki-laki dan istri, dan keduanya menjadi satu daging. Nah, rahasia inilah yang besar, tetapi yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Puji Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anggotanya, tidak lain di sini seperti yang dikatakan, seperti laki-laki dan perempuan sebagai hubungan dengan suami istri ini yang sudah menjadi satu daging. Maka itu inilah rahasia besar sekali yang dimaksud tidak lain adalah maksud apa? Kristus dengan jemaatnya ini yang sudah menjadi satu, yang hubungannya dari menjadi suami dan istri ini. Inilah rahasia yang besar sekali. Kalau kita ambil awal dari Kejadian 1, waktu menciptakannya manusia itu seperti gambar
dan teladannya itu yang dimaksud tidak lain Adam dan Hawa itu. Adamlah akhirnya wujudnya adalah Kristus. Hawa inilah perempuan-perempuan yang kita menjadi mempelainya ini, yang menjadi anggota tubuhnya itu, yang sudah bersatu menjadi hubungan satu daging suami istri yang di seluruh tubuhnya ini yang telah dibangun dari 3 hari setelah dirombak bait Allahnya itu. Maka itu merujuk dari itu. Wahyu 21 meneruskan yang mengatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Seperti tadi yang dikatakan itu, Yerusalem yang fisik sekarang sudah menjadi Yerusalem surgawi. Yerusalem yang baru turun dari surga. Ingat ayat-ayat yang lain mengatakan, kita ini semua sudah dibangkitkan di dalam surga atas pelanggaran. Nah, itulah seperti 1 Petrus yang mengatakan semua firman ini tidak ada yang fana, semuanya adalah kekal dalam firman-Nya yang tersimpan di surga. Pada saat Petrus menuliskan 1 Petrus itu, yang sekarang wujudnya adalah turun dari surga, karena sudah semuanya tersimpan semua di dalam surga ini, turun menjadi anggota-anggota tubuhnya, menjadi pengantin perempuannya yang berdandan untuk menyambut suaminya itu. Wow, puji Tuhan. Ayat 3 bahkan dikatakan, lihatlah, kemah ada di tengah-tengah manusia, which is Christ in you. Jadi kemahnya ini yang sudah dirombak itu, sekarang sudah ada di tengah-tengah manusia. Dan diam bersama-sama dengan mereka. Again, it is Christ in you. Jadi ini semua penggenapan, restorasi sudah dilakukan. Mereka menjadi umatnya dan Ia menjadi Allah mereka. Inilah restorasi dari zaman dulu, dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Apa yang diharapkan seluruh seantero manusia untuk bersama-sama tinggal bersama-sama dengan Kristus terwujudlah oleh karena Kristus yang lahir, yang bangkit, yang dari segala kematiannya ini, dan yang secara fisik setelah dibangun di dalam secara rohaninya itu, dan yang akhirnya berjalan satu masa sampai tahun 70-nya itu, fisik inilah yang akhirnya dirobohkan, diruntuhkan, betul-betul sudah tergenapi sepenuhnya, yaitu tubuhnya yang menjadi Yerusalem yang baru, Yerusalem yang surgawi, yang diam di tengah-tengah umat manusia, yang diam di tengah-tengah kita, which is Christ in you, sudah materialize, sudah di-restore, sudah dipulihkan. Semuanya ini di dalam semua perjalanan apa yang Kristus rencanakan semuanya ini. Hal yang lain selain ini, kita tahu dengan semua ayat-ayat seperti Yohanes 3, yaitu yang bagi dunia yang fana ini, dunia yang mati ini, dunia yang binasa ini, yaitu mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dunia yang dulunya mati oleh karena dosa melanda di seluruh umat manusia ini, sekarang inilah oleh karena anak yang tunggal, kasih yang begitu besar, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal ini. Puji Tuhan. Satu demi satu pemulihan ini terjadi supaya kita tahu bahwa kita sekarang hidup sungguh di dalam kasih karunia yang besar, yang penuh harapan yang sudah kita lakukan ini. Hal yang lain, Paulus mengatakan segala berkat karunia rohani ini sudah diberikan di dalam surga, yaitu di dalam ranah Kristus Tuhan yang roh itu, yang sudah kita peroleh. Antara lain keselamatan. Lukas 2 ayat 30, yaitu Simeon itu sewaktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus datang ke bait suci itu, Simeon terbuka oleh pimpinan Roh Kudus mengatakan, wow, aku sudah melihat keselamatan ada di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan. 19 ayat 9 mengatakan Sakeus, pada malam inilah rumah ini akan datang keselamatan. Keselamatan sudah diberikan. Kebangkitan pun Efesus 2 ayat 6, di dalam segala pelanggaran kita ini, kita justru sekarang sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Di dalam Kristus semuanya ini. Kolose 3 ayat 3 bahkan mengatakan kita ini sudah mati dan kita hidup sembunyi di dalam Kristus.
Nah, inilah semua ayat, dan bahkan Yohanes 11 yang terkenal dikatakan, akulah kebangkitan. Kristus itulah sang kebangkitan sendiri, yang di dalam Kristus ini tidak akan mati lagi, tidak ada akan mengalami kematian yang kedua seperti Wahyu yang dikatakan itu. Karena dengan Kristus ini kita sudah memperoleh kemuliaannya. Kemuliaan artinya apa? Yang tidak fana, yang tidak bakal binasa, yang kekal, yang hidup, dan yang sungguh sudah terpenuhi semuanya ini, yang oleh karena hanya kita percaya di dalam Kristus itu. Penghakiman pun sudah terjadi. Yohanes 12:31 mengatakan sekarang, yaitu sejak saat itu ayat itu ditulis, penghukuman ini terjadi atas apa? Penguasa dunia dilemparkan semuanya. Memang itulah wujud nyata dari apa yang Kristus datang untuk menyelamatkan, untuk membawa kita dari kegelapan masuk ke dalam terang. Dan bahkan Wahyu 20 dikatakan setelah sedikit waktu iblis itu dilepas untuk mengaung-ngaung ke sana sini, dan tentara-tentara bagaikan pasir di laut itu menyerang dan bahkan menghanguskan kota yang mereka cintai, kota yang kudus. Tidak lain cerita soal yaitu Yerusalem dibakar, dari langit turun api untuk menghanguskannya. Nah, selanjutnya ayat itu mengatakan tahta putih Allah itulah berdiri dan untuk menghakimi semua manusia, baik yang ada di dalam kitab kehidupan atau tidak, untuk menentukan mati atau memperoleh hidup yang kekalnya itu. Jadi penghakiman kolosal yang terjadi, yang dimaksud oleh Tuhan, terjadilah pada saat itu, yaitu menghanguskan kota yang kudus itu. Itulah terjadi secara kolosal pada saat itu. Selanjutnya kita sudah menjalankan ongoing semua. Bagi orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, bagi orang tidak percaya ya tentunya masih dalam kegelapan. Inilah pemisahan yang terjadi, inilah penghakiman yang terjadi, dan ongoing all the time sampai nanti dan selanjutnya bagi setiap manusia yang adalah percaya atau yang tidak percaya. Nah, inilah pemahaman semuanya yang kita bisa pegang dengan baik di dalam apa yang Tuhan maksudkan. Merdeka, yaitu karena kita memperoleh kebenaran, mengerti kebenaran ini, betul-betul kita dimerdekakan. Seperti apa? Roma 8 ayat 2, roh itu yang memberi hidup itu, di dalam Kristus kita sudah dilepaskan dari apa? Dari hukuman maut, dari hukuman dosa. Puji Tuhan, inilah penggenapan, inilah restorasi, satu persatu perlu kita ingatkan kembali, perlu kita renungkan kembali betapa dahsyat Tuhan yang telah melakukan semuanya ini dengan luar biasa untuk merubah seluruh kehidupan yang bagi orang yang percaya yang ada di dalam Dia. Lebih lanjut, kalau bicara memulihkan segala sesuatu, pasti tidak ada yang tertinggal. Yang antara lain, yang lebih ini adalah kedatangannya itu. Kedatangan itu tentunya menjadi bagian dalam pemulihan yang dimaksud itu, tergenapi semuanya ini. Coba kita melihat dengan baik, ini renungkan flashback kembali, Lukas 21, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung, ya kan, oleh tentara, Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu Tuhan memakai tentara-tentara Romawi ini, genaplah zaman bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa-bangsa yang akan dialihkan masuk ke dalam ranah keselamatan untuk seluruhnya itu. Nah, ayat selanjutnya coba kita renungkan alur urutannya itu. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang di dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya ini. Di dalam awan ini tidak lain adalah kemuliaan Tuhan, seperti Keluaran 10 ayat 16. Tuhan, kemuliaan itu ada di dalam awan-awan. Awan-awan seperti Daniel di dalam pasal 7, yang di dalam mimpi malamnya itu mengatakan rupa anak manusia di dalam awan itu datang menghampiri orang yang dituakan. Tidak lain itulah visi yang dilihat, kemuliaan anak manusia itu wujud di dalam mimpi Daniel, yang akhirnya mengatakan ini semua berupa nubuatan sampai ditutup kembali dulu, sampai nanti pada saatnya akan dibukakan. Tidak lain yaitu terwujud di dalam Wahyu yang mengatakan sekarang ini semua harus dibuka
tidak lagi tertutup-tutup lagi, karena segeralah Kristus akan datang. Nah, inilah kontekstualnya semuanya ini, teman-teman, yang akhirnya ayat 32 mengatakan, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Semua nubuatan ini semua, yaitu di dalam Lukas 21, Matius 24, Markus 13, ini semua sudah dengan jelas untuk menyatakan kedatangannya anak manusia ini. Coba kita renungkan baik, ada kutipan yang sedikit, kita sekedar hanya melihat judulnya saja, yang saya kopikan, yaitu dari Alkitab. Misalkan seperti kita mengambil Lukas 21, yang dari start dari ayat 5 itu mengatakan, bait Allah akan diruntuhkan. Kemudian permulaan penderitaan. Inilah alur urutan yang terjadi. Selanjutnya, sampai ke ayat 20, dikatakan tentang runtuhnya Yerusalem. Coba judul demi judul ini kita bisa mengambil satu pengertian yang baik sekali urutannya ini tentang runtuhnya Yerusalem yang akhirnya disusul kedatangan anak manusia. Nah, seperti apa yang tadi udah diceritakan, semua ini kalau kita lihat baik di dalam Matius 24, Lukas 13, semua memiliki judul-judul yang sama. Dari situ kita mengungkapkan dengan baik, itulah alur time frame kejadian-kejadian yang sungguh meneguhkan apa yang kita percayai, apa yang firman Tuhan katakan. Nah, lebih daripada itu, karena kedatangannya ini sangat penting, isu mengenai restorasi, justru oleh karena kedatangannya ini, setelah kita memahami ini, seperti Lukas 24 mengatakan, kita dibukakan seluruhnya untuk mengerti Alkitab itu. Tanpa itu, that is a big missing link. Itulah bagian yang penting sekali yang kita akan lewatkan dan tidak mungkin akan bisa menyambung satu dengan yang lain. Demikian kira-kira pemahaman yang perlu kita katakan. Maka itu coba selain dari ayat tadi itu, kita coba melihat yaitu Matius 10 ayat 23 yang di grup pun juga lagi banyak yang di-sharingkan. Ada yang mengatakan ayat ini adalah ayat yang korelasi dengan apa kebangkitan Kristus yang menampakkan dirinya itu. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu ke kota yang lain, aku berkata sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota Israel, anak manusia sudah datang. Apa sih yang menjadi pentingnya dari ayat ini? Camkan baik-baik. Menganiaya ini adalah kontekstualnya dari kota lari ke kota yang lain. Lalu kapan penganiayaan ini terjadi? Waktu zamannya Tuhan Yesus belum terjadi, kebangkitannya pun belum terjadi. Hanya setelah Pentakos, tercurahnya Roh Kudus, Petrus dengan semua rekan-rekannya mulai memberitakan firman Tuhan kemana-mana, mujizat terjadi. Dari situlah penganiayaan itu terjadi. Yang tercatat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali Rasul itu tersebar ke seluruh Yudea, Samaria. Inilah kontekstual yang diartikan di sini, penganiayaan ini dari kota ke kota yang lain sebelum selesai, yaitu digenapinya di dalam tahun 70, rana sekitar 30, 40, 50, 60 tahun inilah di mana penyebaran ini terjadi. 70 inilah anak manusia datang. Nah, inilah supaya kita ketahui dengan baik, karena ini hal yang penting sekali untuk kita ketahui lebih lanjut. Matius 16 ayat 28 pun mengatakan yang sama, orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang. Datang sebagai apa? Raja. Sudah datang sebagai raja penuh di dalam kemuliaannya, di dalam kerajaannya itu. Nah, untuk itulah banyak orang pun masih mengatakan ayat ini hubungannya dengan teofani yang Tuhan Yesus naik ke gunung itu. Nah, camkan baik-baik. Memang Matius 16 ayat 28 itu adalah ayat yang terakhir. Menyambung ke Matius 17. Yang mana original di dalam Bible itu tidak ada patokan-patokan ayat-ayat, semuanya menyambung tulisannya begitu. Lalu makanya sangat-sangat perlu kita melihat kontekstualnya. Ayat yang pertama dari Matius 17 tidak lain mengatakan 6 hari kemudian Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi, mengajak Petrus, mengajak James, mengajak Yohanes. 6 hari kemudian
dengan time frame-nya dari ayat 28 yang mengatakan di antaranya hadir tidak akan mati, itu sudah satu hal yang tidak mungkin nyambung. Tidak mungkin secara kontekstual bisa dibenarkan. Karena ini adalah menyangkut satu masa waktu, makanya dikatakan yang hadir ini tidak akan mati. Bukannya 6 hari kemudian, that is such a short while, waktu yang begitu dekat yang bisa dikaitkan hubungan antara dua ayat ini. Puji Tuhan. Teman-teman, biarlah ini semua camkan baik-baik. Restorasi demi restorasi. Tuhan katakan, Tuhan lengkapi, Tuhan genapi semuanya itu. Nah, pun juga di dalam hubungan ini semua, kemuliaan Tuhan telah diberikan, yaitu apa? Kemuliaan oleh karena kita memperoleh apa? Semua penyembahan, semua keilahian Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayat Yohanes 17 ayat 22 mengatakan, aku telah memberikan kepada apa? Mereka kemuliaan. Sudah diberikan, yaitu apa? Kekekalan, yaitu semuanya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Inilah kemuliaan restorasi yang Tuhan berikan kepada murid-murid, kepada umatnya yang tercatat di dalam Yohanes 17 ini juga. Selebihnya daripada itu, ada satu ayat yang suka juga kita perlu renungkan dengan baik-baik, yaitu Filipi 3 yang mengatakan, kita ini akan diubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Wow, puji Tuhan. Dengan inilah tuntutan kita, pemikiran kita, dan kita punya pemahaman bahwa kita akan memiliki tubuhnya yang mulia itu untuk mengubah tubuh kita ini. Karena kita perlu melanjutkan dengan ayat selanjutnya, warga negara kita ini dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kontekstualnya ini yang dirubahnya kapan? Tidak lain adalah menantikan Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat. Artinya tidak lain, waktu Matius 24, Markus 13, semua mengatakan anak manusia datang apa? Di dalam segala kemuliaan dan kuasanya. Itulah saat waktu Tuhan Yesus datang dengan tubuh kemuliaannya itu, dengan tubuh bukan jasmani tentunya, dalam rohani yang datangnya itu, itulah kita pun yang sebagai anggotanya dirubah di dalam kemuliaannya. Karena konteks dari timeline-nya ini tidak lain, yaitu menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang datangnya inilah dalam segala kemuliaannya itu. Nah, biarlah kita camkan, biarlah kita belajar, biarlah kita meneliti, biarlah kita mau untuk merenungkan dengan baik kontekstual yang satu dengan yang lain tidak akan tabrakan, karena memang dikatakan segala sesuatu pemulihannya itu sudah dilakukan. Nah, puji Tuhan, teman-teman, biarlah kita pun juga merenungkan dengan baik. Sedikit flashback, ini pun pernah saya sharingkan, tidak lain kalau kita melihat dari garis dari kiri ke kanannya ini adalah bicara soal timeline. Tuhan Yesus lahir, kemudian mati, bangkit, dan terangkat, dan pencurahan Roh Kudus terjadi, dan akhirnya lah buku-buku ini semua mulailah tertulis sejak saat itu. Matius, Markus, Lukas, sampai 1 Tesalonika, Yohanes, Wahyu, itu semua tertulis sebelum tahun 70. Yang dikatakan menanti-nanti maupun juga dengan kedatangannya tidak lain merujuk oleh karena timeline yang tertulisnya itu adalah sebelum tahun 70, semua itu mengarah kepada penghancuran bait suci dan Yerusalemnya itu, yaitu kedatangannya pada AD 70. Renungkan baik-baik, inilah timeline related dengan hermeneutikanya, sesungguhnya arti apa yang tertulis di setiap ayat itu, tidak lagi kita menarik-narik apa yang dimaksud oleh Paulus, misalkan dengan semuanya kita yang masih hidup ini ditarik menjadi sekarang yang kita masih sedang menantikan ini. Nah, inilah kita perlu coba melihat, perhatikan baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, biarlah kita melengkapi, mengkokohkan apa yang kita pahami. 1 Tesalonika 4 ayat 17, perhatikan kata-kata, kita yang hidup, yang masih tinggal. Ini ayat 15 pun mengatakan, kita yang masih hidup. Kitanya ini bukan kita yang pembaca sekarang. Kitanya ini jelas
adalah Paulus dengan timnya yang merujuk kepada yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Itu ayat 15 mengatakan, yaitu sampai kedatangan Tuhan itulah kita-kita kelompok ini akan diangkat. Nah, kata-kata diangkat, catch up Inggrisnya ini, sesungguhnya yaitu diartikan di sini dengan harpazo. Harpazo ini adalah bahasa aslinya, yaitu dipakai dengan beberapa ayat. Saya mengambil contoh tidak lain, yaitu merampas benih firman yang ditaburkan, Matius 13. Dengan paksa menjadikan dia raja, Yohanes 6. Merebut mereka dari tanganku, Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada satupun ayat ini yang harpazo ini sesungguhnya diartikan seolah-olah naik ke atas gimana. Tidak. Itu semuanya adalah hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini tentunya yaitu diartikan dibawa. Dibawanya ini apa? Bersama-sama dengan mereka dalam awan. Kembali awan tadi itu kita katakan seperti kemuliaan Tuhan, bukan ranah fisik apa ini itu yang terjadi, tetapi ini semua adalah pemahaman rohani. Memang kita menyembahnya dia dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah kemuliaan dari Keluaran 16 ayat 10 maupun Daniel tadi yang dalam mimpinya, itulah awan yang disinggung di dalam kemuliaannya dia inilah. Kita menyongsong Tuhan di angkasa. Angkasa bukan lagi sekali lagi fisik yang ada di dunia luar, di langit, dan sebagainya, bukan. Tetapi ini menandakan adalah di dalam ranah roh yang dimaksudnya semua. Dengan sekejap kita semua dirubah. Nah, seperti apa kalau kita menginjili seseorang, orang itu dari tidak percaya dan menjadi percaya. Sekejap itulah dilahirkan baru, dilahirkan kembali dari apa? Dari roh. Orang itulah sekejap dirubah hatinya yang sekarang jiwanya ini diselamatkan oleh karena percaya di dalam Tuhan. Nah, hal-hal demikian inilah pemahaman-pemahaman yang perlu kita renungkan dengan baik supaya restorasi, pemulihan yang sungguh satu persatu Tuhan sudah lakukan dengan baik, semuanya ini terjadi di tengah-tengah hidup kita semuanya ini. Bicara soal tubuh, teman-teman, biarlah kita ambil sedikit di dalam satu ayat ini yang sangat terkenal, 1 Korintus 15. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Nah, sekali lagi, kata-kata tubuh ini tidak selalu merujuk kepada fisik, karena tubuh surgawi ini bukan fisik, tapi ada tubuh duniawi. Betul, ini adalah fisik. Nah, inilah kemuliaan tubuh surgawi. Sewaktu kita memperoleh Kristus, inilah kita memperoleh tubuh surgawi yang ada di dalam kemuliaannya dia ini. Lain dengan kemuliaan tubuh duniawi. Nah, itulah bedanya di situ, karena di dalam kemuliaan tubuh surgawi inilah kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup yang kekal, kita sungguh diterima oleh Tuhan, tidak bercacat, dan semuanya inilah menandakan bahwa tubuh kemuliaan ini yang sudah kita terima. Nah, sama juga dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Ini semua terjadi di dalam ranah alur roh yang merubahnya semuanya ini, seperti ayat 44 mengatakan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Kalau kita merujuk semua ini, semua yang tertulis all at the present tense. Tidak ada satu bahwa kita ini natural sekarang, nantinya baru akan rohania. Tidak. All at the same time yang terjadi sewaktu kita percaya, sekejap itulah perubahan terjadi, kita sudah menjadi tubuh rohania seperti Yohanes 11 yang mengatakan, barang siapa percaya tidak akan meninggal karena roh sudah di dalam kita, yaitu kekal, yaitu hidup kekekalan sudah kita peroleh semuanya ini. Biarlah ini semua rangkuman menjadi satu penggenapan dari apa yang restorasi itu yang dimaksud oleh Tuhan, satu persatu sudah dilakukan di dalam pemahaman kita sesungguhnya apa yang diartikan ini. Selebihnya daripada itu dikatakan, apa setelah restorasi ini semua terjadi? Keinginan Tuhan tidak lain adalah biarlah kita berbuah. Matius 13 ayat 23 dikatakan, kalau kita ini sebagai tanah yang baik, yaitu hati yang baik, orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, itulah artinya kita ini berbuah 160-30 kali
Jadi kita perlu mendengarkan, kita perlu merenungkan firman Kristus yang fokus kepada Kristus. Is no longer me, is no longer anybody else, atau apa, aduh aku dalam kesusahan ini. Betul, tetapi next kita akan jelaskan. Semuanya ini not to worry, karena di dalam Kristus inilah sungguh pegangan kita yang sangat kuat dan yang sangat baik. Pikirkan, Bapak Ibu sekalian, bukankah Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau engkau memikul salib, engkau menyangkal diri. Berarti udah jangan urusan dengan pribadi kita lagi. Yang penting kita sekarang memikul salib, yaitu yang penting kita ngikuti Tuhan dengan baik. Itulah yang dimaksud, bahkan di lain hal, I repeating myself, yaitu dikatakan apa? Kalau engkau mengasihi saudaramu, bahkan orang tuamu lebih daripada aku, engkau tidak layak ikut aku loh. Tuntutan Tuhan itu begitu keras, yaitu hanya Dia saja yang menjadi tumpuan harapan, pusat pengertian, pemahaman. That's everything is point to Him, everything is point to Jesus. Nah, inilah maksud dari situ, supaya kita mengerti lebih, dan akhirnya kita berbuah. Inilah yang Tuhan maksud. Nah, berbuah ini bukan sekedar mindset alone. Seperti contohnya, anak yang bungsu, anak yang anak yang gedenya itu. Nah, sewaktu bungsunya ini meninggalkan bapaknya, sewaktu dia mulai merasakan kesulitannya, mulai kelaparan ini itu, nah dialah akhirnya mengambil tekad apa? Kembali kepada sang bapak. Betul, seperti apa yang pernah kita bahas dalam grup ini. Itulah tindakan yang penting. Itulah melakukan perbuatan itu penting untuk kembali kepada Bapa. But remember, at the first place, yang membuat dia bisa kembali kepada Bapa, segalanya itu adalah motorik dari mindset-nya. Yaitu apa? Dia mengingat-ingat betapa indahnya kalau di rumah Bapa, kenyang dan sebagainya. Inilah mindset motoriknya ini yang mendorong dia pertama-tama segala tindakan kita apapun selalu didahului dengan mindset yang terjadi itu. Maka itu begitu penting firman Tuhan menekankan soal mindset demi mindset. Yaitu 1 Petrus seperti Pak Girsang yang sering mengatakan, tujuan akhir iman kita yaitu keselamatan jiwa. Karena dengan jiwa selamat, roh kita ini itu sudah dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Apapun juga yang dikatakan ini, biarlah seperti Paulus yang mengatakan, renewing our mind. Karena itu semuanya discernment-nya itu kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. So everything is starting from the mindset. Peperangan ini adalah di dalam kita punya mindset-nya ini. Nah, untuk itulah mengerti ini dipahami dengan baik, dengan atas dasar semuanya ini restorasi di dalam pemahaman roh dan kebenaran ini semuanya berpusat kepada Kristus. Inilah supaya membuat kita lebih mengerti untuk menjadi pelipat gandaan di dalam keduanya ini 160 atau 60 kali. Nah, lain paralel verse-nya dari Lukas 8 mengatakan jatuh di tanah yang baik, yaitu apa? Dalam hati yang baik, yaitu orang yang memiliki hati yang baik, menyimpannya, dan apa akhirnya? Dengan semuanya ini, kita tidak tertahan. Kita akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dimanapun kita akan memberitakan dengan hal yang baik, yang kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ketekunan inilah kita mengeluarkan buah ini. Buah untuk membuat orang mengerti. Buah untuk membuat, dari situlah masing-masing akan bertindak dan selanjutnya sesuai dengan dorongan dari mindset yang sudah diterimanya itu. Bukankah itu betapa indah dan memang to the point. Di dalam firman Tuhan itu sungguh merujuk kepada dasar semuanya yang perlu diartikannya itu. Nah, seperti yang kita ulang lagi, yaitu dari situlah kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, bukan dari segala rujuk dari fisik ataupun apa, karena kekekalan itu hanya di dalam roh. Karena semuanya yang di dalam ranah jasmani ini, semuanya ini adalah hal yang sementara. Lebih lanjut, perhatikan baik-baik. Ini bukan sekedar hanya kita mengartikannya di dalam roh saja dan kebenaran. Selanjutnya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 13-16 menjelaskannya lebih lagi jelas. Karena kami ini menafsirkan hal rohani.
kepada mereka yang punya roh. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh apa? Hikmat manusia. Kita mengajarkan ini bukan dengan hikmat manusia, tetapi hikmat hal-hal rohani yang kita ajarkan, yang kita sampaikan, perkatakan. Tetapi yaitu oleh roh inilah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima. Memang sulit. Kalau kita katakan dengan hal begini bicara kepada khalayak umum secara duniawi, pasti tidak akan diterima, bahkan diketawai, yang di sini dikatakan bagainya sebagai suatu kebodohan. Dianggapnya kita ini bodoh. Itulah memang kedudukan yang mana kita perlu sadari, perlu kita ketahui. Tetapi karena apa? Ia tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohania. Kalau kita melihat orang-orang di dunia yang di luar itu, sungguh kasihan. Karena mereka tidak punya pemahaman. Tidak punya pemahaman yang Tuhan tanamkan di dalam tengah-tengah kita. Inilah yang dimaksud. Karena mereka sungguh tidak mengenal dan tidak yang tidak bisa menilai. Bahkan ini dikatakan rohani inilah sebagai dasar untuk menilai segala sesuatu. Nah, tetapi dia sendiri dinilai, dan dengan itulah orang lain tidak bisa menilai kita, karena memang inilah ranah yang Tuhan berikan kasih karunia-Nya untuk kita miliki, untuk kita mengenal Dia secara baik. Ayat yang dari 16 ini bahkan dikatakan, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada yang kita bisa advice. Tetapi di sini Paulus menekankan, kami memiliki pikiran Kristus. Secara rohania, secara pemahaman ini hikmat dari surgawi yang secara rohania yang kita menilai semuanya ini, inilah identik yang seperti tadi dikatakan sebagai pikiran Kristus. Inilah yang perlu kita peroleh, inilah yang perlu kita bangun, inilah yang perlu kita betul-betul kuatkan di dalam hal ini sebagai dasar semuanya yang kita perlukan. Setelah kita tahu berbuah, setelah kita tahu segala restorasi yang sudah dilakukan, yang terakhir adalah multiply. I use the English word multiply. Di Indonesianya itu melipat gandakan. Melipat gandakan dalam apa yang diartikan ini? Coba way back to the Genesis 1, Kejadian 1 ayat 28. God bless them, God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Jadi be fruitful and multiply. Fruitful kita sudah renungkan, yaitu kita mengenalnya lebih dan lebih. Bahkan Paulus mengatakan aku mengejar untuk pengenalan Kristus, yang lainnya aku buang sebagai sampah, karena itulah satu keuntungan, yang lainnya dianggapnya sebagai kerugian. Nah, itulah fruitfulness yang kita perlu terus untuk untuk mengejar di dalam berbuah, mengenal firman-Nya itu. Dan yang dikatakan multiply di sini tidak lain yaitu untuk untuk menguasai bumi dan untuk berkuasa di atas bumi ini. Indonesianya tentunya terjemahnya tidak tepat, beranak cuculah, seolah-olah ini adalah jasmaniah, kita punya anak, punya cucu, dan penuhi bumi bertambah banyak. Bukan. Sesungguhnya artinya adalah be fruitful and multiply. Itulah yang sesungguhnya apa yang dari awal Tuhan rencanakan sewaktu menjadikan manusianya itu. Penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan. Tahukah teman-teman bahwa ayat awalnya ini Tuhan punya rencana yang sungguh indah kepada orang yang dibentuk manusianya ini supaya berkuasa, supaya menaklukkan. Banyak dengan orang mengambil ayat ini seolah itulah my legitimate right. Itulah hak saya untuk saya bisa pakai, untuk saya bisa menaklukkan, berkuasa untuk ke sana sini, untuk melakukan ini dengan apa? Dengan kekuatan manusia, dengan pikiran manusia. Oleh karena ayat ini mengatakan demikian, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah dari manusia itu sendiri. But you know what happened? Setelah kita masuk ke dalam ranah perjanjian baru, setelah restorasi ini semua terjadi, setelah manusia menunjukkan ketidaklayakannya, jatuh dalam dosa, dan sekian lama untuk berjalan dalam perjanjian baru pun akhirnya tidak bisa lolos di dalam semua kehendak Tuhannya itu, terjadilah seperti apa ayat Roma 5 ayat 17 yang mengatakan, yang kita semua ini sekarang di dalam Kristus telah menerima kelimpahan kasih karunia
anugerah kebenaran itu dan hidup dan berkuasa. Betul. Tetapi karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Kita menaklukkannya, kita mengisinya, kita memenuhinya semuanya ini dengan apa? Di dalam Kristus itulah Yesus Tuhan yang dinyatakan di dalam perjanjian baru yang perlu kita senantiasa ada di dalam Dia. Ada di dalam Kristus. No longer me, no longer me alone, yang kita akan subdue, yang kita akan berkuasa, dan lain tidak. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita renungkan. Begitu dahsyatnya Tuhan sudah mempersiapkan di seluruh perjalanan hidup kita itu kemana-mana. Kita mengambil satu perumpamaan yang baik. Lukas 19, bicara soal mina. Nah, sekali lagi, mina yang diartikan ini adalah tidak lain seperti merujuk Kolose 2 ayat 17. Semuanya di bayangan, wujudnya itu adalah Kristus. Bahkan dikatakan dalam Kolose 2 ayat 2 katakan, segala harta, kekayaan, pengetahuan, hikmat, itu ada di dalam rahasianya Allah, yaitu Kristus. Nah, tidak ada di dalam perumpamaan-perumpamaan yang seperti mutiara, seperti harta terpendam, itu merujuk kepada fisik-fisik harta, kekayaan itu. Tidak. Semuanya tidak lain kembali kepada dasarnya. Kita adalah fokusnya kepada Kristus. Everything is points to Him. Maka itu mina ini tidak lain diartikan sewaktu sang raja ini mau pergi ke jauh, dinobatkan menjadi raja, sewaktu dia kembali, dia ingin berhitungan dengan apa yang pesuruhnya itu sudah diberikan, yaitu mina. Setiap orang diberikan satu mina. Mina tidak lain menandakan yaitu pertumbuhan pengenalan akan Kristus. Inilah yang dititip pesankan, yang untuk diinvest, yang untuk yield profit, untuk semuanya ini yang Tuhan pesankan kepada pesuruh-pesuruhnya itu. You know what? Seperti apa yang dikatakan di sini? Yang telah menghasilkan 10 mina. Ini salah satu dari servantnya itu. Wow, Tuhan Yesus mengatakan, baik sekali perbuatanmu. Karena apa? Pengenalannya ini bertumbuh 10 lipat ganda. Dan baik sekali engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Berdasarkan pengenalan yang baik, yang tepat dengan minanya inilah, yang telah kita mengenal lebih dan lebih, barulah kita sekarang diutus untuk dengan kekuasaannya menyebar ke 10 kota yang lain, bahkan lebih dan lebih. Nah, dengan dasar inilah supaya kita merujuk yang disebut multiply adalah selagi kita memperoleh pengenalan ini, bertumbuh dengan tepat, dengan baiknya ini, kita mulailah multiplikasikan kepada yang lain, kita mungkin kepada rekan yang lain, kalau ada kesempatan pun ke daerah lain, luar kota, apa yang sudah kita lakukan atas dasar mina, pengenalan Tuhan yang benarnya ini, yang kita peroleh, kita pertumbuhkan, dari dasar itulah kita diberikan kesempatan untuk hal-hal yang lebih luas, untuk hal-hal yang lebih banyak lagi. Puji Tuhan, teman-teman semua. Nah, setelah ini semua kita masuk ke dalam ranah rohani dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan, di dalam Kristus, Dia selalu membawa kita. Dia selalu menawan kita ke dalam jalan kemenangannya. That is the point di mana ini sungguh menjadi kekuatan. Biarlah kita di dalam posisi ranah yang benar ini, Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangannya, di menawan kita sebagai perantara. Kita akan dipakai menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. So as what we understand, kalau kita seek Dia punya kingdom and Dia punya righteousness, yang lainnya kita akan ditambahkan. So the most important at the first place adalah kebenaran dan kingdom-nya ini yang sudah established within us, yang kita pertumbuhkan dengan baik, dengan benar. Hal yang lain, there is nothing to worry. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, kalau pencobaan-pencobaan itu adalah lumrah, bahasa Prancis kerennya itu, yang biasa-biasa. Bahkan dikatakan di dalam The Passion Translation mengatakan, Tuhan itu akan screening, Tuhan itu akan memfilter semuanya nih, naturnya, timingnya kapan, sehingga kita bisa apa? Menahannya, kita bisa menanggungnya, kita bisa dibawakannya ke dalam kemenangan. Puji Tuhan.
Kalau kita ada di dalam Kristus, siapa lawan kita? Kita akan senantiasa dibawakan menjadi yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, dalam segala sesuatu, Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Biarlah kita mengasihi Dia dengan tepat, dengan baik, dengan dasar yang utuh, dengan semua pemahaman yang benar. Itulah yang Tuhan kasih. Karena apa? Kalau mengasihi Tuhan, yaitu kita melakukan firman-Nya. Kita mengetahui firman-Nya dengan baik itu. Biarlah semua ini kebaikannya senantiasa melimpah ke dalam setiap kita semua. Waktu kita memasuki tahun yang baru, tahun 23. Dunia mengatakan hal-hal ini itu, tetapi kita memiliki pikiran Kristus yang terpegang dengan baik untuk kita jalanin ke depan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Christ in you and the hope of glory. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa Pak Wilson sudah menjelaskan dengan panjang lebar tentang pemulihan segalanya berbuah dan multiply. Dan kita selalu diingatkan